Welcome to my YouTube channel, Dr. Ratih Teja Official 8 episode atau episode ke-8. Di episode ke-8 ini kita akan berbincang mengenai perjuangan kemanusiaan melalui penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Tasikmalaya. Mami sebagai Kepala Seksi Kesmas yang memang memperjuangkan prioritas nasional penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi, sudah kedatangan tamu pada sore yang cerah ini. Tamunya masih muda, ganteng, kemudian pengusaha, bahkan mau sempat ku Mami dilamar jadi menantu ya, dijadikan suami Teh Didi tapi tidak berjodoh. Ternyata sudah punya yang cantik ya. Nah, ini namanya Alutfi Hizba ya. Ini Alutfi nih, Mami itu kan wajar ya kalau Mami berjuang menurunkan AKI AKB, Mami lapar karena memang Mami itu kepala seksinya kurang lebih dari tahun 2007. Berarti Mami itu jadi kepala seksi Teh berapa tahun tuh? 15 tahun ya Alutfi ya? Tahun, ya. Terselang oleh jadi kepala seksi jaminan pelayanan KB 1 tahun 13 hari. Nah, Alutfi, Mami mau nanya, apa sih motivasi Alutfi untuk menjadi Presiden PRKI, perjuangan relawan kemanusiaan Indonesia dan lingkungan? Kan kebayangnya capek jadi relawan itu. Iya, terima kasih Mami atas kesempatannya diundang di channelnya. Apa Mami tadi teh? Mami teh Dr. Ratih Teja Official. Dr. Ratih Teja Official. Jangan lupa like and subscribe. Iya, tekan tombol. Tekan tombol loncengnya. Dan ini menurut saya salah satu podcast yang sangat edukatif karena memang rata-rata kalau podcast kan kalau bikin konten kebanyakan hari ini itu jarang menyampaikan substansi yang sangat bermanfaat ya untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tasik. Dan hari jadi Mami teh konten kreator. Konten kreatornya saya apresiasi dan menyambut baik di dunia per-YouTubean. Semoga menjadi menjadi spirit. Jadi Mami, pertanyaan yang tadi sangat menarik menurut Lutfi. Alasannya itu satu, reasonnya itu cuma satu. Saya dulu ketika waktu mondok di pesantren. Pesantren naon Dulu di pesantren Sukahideng. Saya mondok di 7 pesantren. Ya? Di 7 pesantren. Cuman amanah dari guru-guru saya itu cuma satu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesama. Sip. Analoginya gini lah mungkin ya, simpelnya. Termasuk salah satu syukuran saya gitu kan, masih muda diberi kesempatan oleh Allah itu mungkin mulai dari sekolah jenjang ke lebih tinggi. Saya selalu berpikir ketika kawan-kawan ataupun masyarakat yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah lebih tinggi, saya harus berpikir bagaimana saya jadi agent of change, agen perubahan. Karena mau tidak mau hari ini ketika mungkin saya terpilih, diberi amanah melanjutkan sekolah lebih tinggi, menjenjang akademis lebih tinggi, prinsipnya mau jadi apa atau memotivasi apa ketika sahabat-sahabat yang tidak meneruskan ke jenjang lebih tinggi. Saya bikin sebuah pergerakan namanya PRKI dengan Kang Acil. Concern kita mungkin di bidang sosial kemanusiaan, termasuk di pelayanan kesehatan. Dan satu, mungkin ketika saya berbicara tentang sosial kemanusiaan, apabila di lapangan ataupun di orang-orang terdekat kita itu banyak orang yang dibutuhkan gitu kan ya. Terus potensi kita sebagai generasi muda dari mulai pemikiran, tenaga gitu kan, bahkan finansial masih bisa, ya itu mungkin kategori dari sebaik-baik manusia yang orang yang bermanfaat untuk sesama. Karena menurut saya gitu kan, permasalahan-permasalahan seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi itu tidak bisa menyalahkan pemerintah 100%. Mau tidak mau kita harus terlibat, termasuk mengedukasi masyarakat gitu kan. Karena tugasnya bukan hanya seperti Mami saja sebagai kasih gitu kan. Karena apapun itu, Mami itu hanya meracik satu regulasi dan diajukan kepada pemerintah, dan seyogianya mungkin regulasi itu akan diserap dan direplikasikan kepada masyarakat. Apabila masyarakat kita tidak bisa memahami apa yang ditafsirkan dan diregulasikan oleh
birokrat gitu kan, yang mungkin targetnya itu hanya sebatas di kertas saja gitu. Jadi kan. macan ompong. Iya gitu, mami nulis pakai anggaran gitu kan, terus ketika ke lapangan masyarakat tidak mengerti dan tidak menyerap apa maksud dan tujuan pemerintah gitu kan. Apa bikin sebuah regulasi khususnya mungkin di AKB ini gitu kan. Iya. Karena yang saya temuin nih gitu kan, ketika saya concern di sosial kemanusiaan, orang akan berpikir itu Alutfi ngapain sih terjun ke dunia sosial kemanusiaan, pagaweana hayawe kukulingan ke desa-desa. Da abdi mah teu digaji nih gitu kan, nggak ada salary saya gitu kan dari pemerintah. Tapi saya berpikir lagi, saya orang yang terpilih, bagaimana caranya saya harus bermanfaat untuk sesama gitu kan. Karena tugas ini sangat berat. Apabila tugas ini hanya dikasih ke pemerintah saja, terus masyarakatnya tidak gayung bersambut, tidak ada support gitu kan, menurut saya itu hanya seremoni akhirnya gitu kan. Kenapa Lutfi itu, Mami mungkin kita kan berjuang udah dari 2016 ya ketemu dengan Mami gitu. Hari ini udah 2022, berarti sudah hampir 6 tahun Mi ya gitu kan. Tapi sudah lebih dari balita ya. Lebih dari balita ya, gitu kan, Mami yang lovers. dulunya mungkin ya namanya ketika kita bergerak pasti tidak lepas kita dari kepentingan-kepentingan ataupun berbenturan dengan orang-orang yang ataupun regulasi yang pro dan kontra gitu Mi ya. Terlepas dari itu, kalau misalkan kita memang niat tujuan kita di sosial kemanusiaan, ya toklis humor saja gitu kan. Mendingan kita go ahead aja lah gitu kan, jalan lurus. Meskipun kadang saya juga selalu berpikir gitu kan, apa sih keuntungan yang saya dapat, benefit yang saya dapat, tidak ada. Tapi saya yakin ketika kita memberi kepada bumi, bumi akan memberi kepada kita. Jadi urusan rezeki mah udah diatur oleh Allah. Nu penting mah kita bermanfaat untuk sesama. Dan ada pendapat saya tuh Kepala Dinas Bandung ya, Kota Bandung, Pak Ahmad Kustiadi, kalau kita berjuang untuk masyarakat maka insya Allah pintu-pintu rezeki itu akan terbuka gitu ya. Sangat setuju. Mami oke pernah kelaparan. Bener nih. Meskipun sok pulutusnya, iya bensin aku mahanya. Ya. Oh, tunjangan anak caturun. Ayah tunjangan ti Kang Dadang. Jadi Allah itu selalu memudahkan betul. dengan doa Allahumma yassir wala tu'asir. Ya Allah, Allah lebih tahu apa kebutuhan saya hari ini mau berjuang gitu ya. Dan sebetulnya mama digaji kan ya sama tunjangan. Tapi kan iya yang tadi itu Mi, jadi perlunya kita berkolaborasi. Hari ini kan no collab pasti collapse gitu. Iya, no collab makanya pasti collab ya. saya selalu menginstruksikan kepada relawan, hari ini kita memupuk, hari ini kita menanam, suatu saat kita akan memanen. Iya. Karena seperti tadi yang saya sampaikan, orang akan berkata, apa sih motivasinya, apa sih tujuannya? Pasti orang berpikir finansial, material gitu kan. Selama ini ya kalau misalkan saya mau concern, ngapain saya 6 tahun bertahan? Mending jadi pengusahanya. Iya, mending fokus aja saya jadi pengusaha gitu dan kan. memang yang Mami rasakan perjuangan untuk masyarakat itu tidak ada instant gratification. Iya, betul. Tapi salah satu yang membuat Mami bertahan di dunia public health atau kesehatan masyarakat ini, Mami telepon ke daerah teh, Mami lapar, Mas Ruslan, Alutfi, Bu Tutut, Neng JJ suka merasa jadi Syahrini. Iya ya Dokter Ati gitu. Kalau di Asia juga parah kadang itu sekolahnya Dokter Ati gitu. Aku mah senang kalau diakui begitu ya Mas Lutfi ya. Jadi kalau menurut guru saya Mi, seperti kata Imam Syafi'i, yang dicari itu silaturahmi. Dari silaturahmi kita dapat saudara, dari saudara kita dapat ilmu, dari ilmu dapat rezeki. Iya kan Mami juga Mami kan kunjungan nih ke Sodong kemana gitu kan, terus memberikan ilmu, niatnya silaturahmi. Pas uih teh, ya canak gula bereumna, canak opakna gitu kan. Iya, combrok, pais lauk, pakuwu kesok mentikeun kanggo Bu Dokter Ati, pais lauk. Sedangkan itu teh nikmat ya. Jadi Mi berarti kan siklus yang dinamakan dengan silaturahmi itu rezeki pun ikut gitu kan. Jadi saur orang Sodong mah kabaud sadayana ketika orang niat silaturahmi gitu kan. Karena ya secara tidak langsung mungkin Mami merasakan gitu kan. Kadang kan Mami ngunag ego ego sentris pribadi gitu kan. Kurang nanaonan gitu Ami. So ya Mami juga mungkin bisa saja kalau misalkan hanya sebatas kewajiban nyumponkeun kewajiban gitu kan, yang penting mah saya beres kewajiban, dampak nama ku mangke gitu kan, bisa kan, saja. Ya kan besok kieu ku si emak mertua mah, Neng atuh geus praktek jeung Dadang.
menikot asa kaciri nanti cenara riweuh capek. Oh, Tapi senang kan? benar. Ada kepuasan batin kan Mi ya? Hari Mami mah sambil ini apa sih memintarkan diri sendiri. Betul. Ketemu dengan orang pintar itu seneng ya. Ketemu Alutpi itu pertama ketika di Saung Gunung Jati. Betul. Tutut aku teh Mas Ruslannya Alutpi teh tergabung dalam program Emas Akuntabilitas Masyarakat Iya. sampai terbentuk motivator KIA di 6 kecamatan Iya, ya. iya. Dan sekarang juga Alhamdulillah dengan Alutpi itu bekerja sama dalam melakukan survei masyarakat, melihat kepuasan masyarakat di bidang pelayanan KIA di Puskesmas Sukarame sama Puskesmas Cineam, dan sama grup Mami itu tim Kesmas Kuad ya sudah dimasukkan ke RKPD 2023. Hatur nuhun kepada Bapeda Ibu Haji Ane, Ibu Kabid PPM yang sudah memfasilitasi, dan Alhamdulillah ya PKRI ini dapat penghargaan dari USAID. Jadi prestasinya di 2 puskesmas itu masuk ke USAID newsletter ya, Betul. Mas Lutfi, Betul. terbaik dari beberapa kabupaten. Betul. Bahkan sudah dikunjungi oleh orang-orang dari USAID. Se-Indonesia bahkan. Se-Indonesia Ya. ya. Jadi apa namanya Mi? Perjuangan itu kan ya Iya. seperti tadi disampaikan oleh Mami gitu kan. Kalau kita nggak kolaborasi Akan kolaps. akan kolaps Iya. gitu kan. Karena tidak ada orang yang Betul. bisa menang sendirian. Nah Ya. makanya nih Mi, saya mau nanya sama Mami ini. Iya, apa pertanyaannya, A? Kita concern hari ini kan angka kematian ibu dan bayi nih. Iya. Kadang masyarakat itu kan mungkin kekurangan informasi. Iya, iya. Apa sih yang menyebabkan angka kematian ibu dan bayi secara medis nih? Saya berbicara Iya. tentang medis ke Mami karena Iya. Mami kan profesional dokter Iya, gitu kan. iya, iya. Kalau Lutfi itu hanya merangkum conclusion yang disampaikan oleh Bu Iya. Dokter, oleh kebijakan disampaikan kepada masyarakat. Iya. Kalau Mami yang ngomong nih, apalagi Iya. sekarang Iya. followersnya Lutfi juga bakal lihat nih, Iya. gitu kan. Oh berarti meminimalisir angka kematian ibu dan bayi itu seperti apa gitu. Coba Iya. bisa Mami jelaskan. Ya, gitu jadi kan. ya baiklah Mami Lover si Alutfi ya. Jadi ada 3 permasalahan untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pelayanan KIA. Yang pertama dengan clinical good governance atau tata kelola klinis yang baik. Ini sudah diupayakan dari tahun 2016 ikut program Emas Expanding Maternal Neonatal Survival, menyelamatkan nyawa ibu dan bayi baru lahir atau neonatal atau perinatal, di mana kematian bayi terbanyak pada usia 7 hari pertama atau perinatal. Nah, ini sudah dilatih supaya para tenaga kesehatan sebagai provider atau penyedia pelayanan kesehatan itu semua kompeten, terutama dalam melayani kegawat daruratan ibu dan kegawat daruratan bayi. Sudah dibuat kurang lebih 20 SOP, dan kita pada hari Kamis kemarin sesuai dengan rekomendasi Pak Kadis Dr. Haji Heru, Master Kesehatan, Dr. Hati harus AMP, Audit Maternal Perinatal SR, Surveillance Response, sesuai dengan panduan Kemenkes terbaru dari tahun 2021 gitu. Sudah diadakan pengkajian kasus oleh Dewan Pakar atau tim pengkaji. Ada Dr. Asep Taslim SPOG, ada Dr. Marte Robi Bulsani spesialis anak Master Kesehatan, dan Dr. Haji Herlawati serta bidan-bidan senior dari Ikatan Bidan Indonesia sebagai sekretariat tim Mami. Nah itu, jadi setiap kelalaian atau kekurang tepatan atau kekurang patuhan terhadap standar operating prosedur itu ya, misalkan kalau yang eklamsi Mas Lutfi ada yang darah tinggi dalam kehamilan, kemarin tekanan darahnya sampai 230/140, sudahkah diberikan protokol yang sesuai? Sudahkah disuntikan MgSO4 atau magnesium sulfat sebagai upaya prarujukan sebelum dibawa ke rumah sakit SMC? Jadi pelayanan di hulu harus lebih bagus sebelum sampai ke hilir. Jadi dari mulai di IGD itu tanggung jawab rumah sakit SMC. Sebelumnya bidan-bidan yang di perifer, bidan desa dan bidan puskesmas harus bisa memberikan pelayanan prarujukan. Yang kedua yang diperbaiki adalah sistem rujukan. Kita punya si resik dan si gesit. Jadi ibu-ibu yang mau bersalin yang mengalami komplikasi, di mana ada 15% ibu yang mengalami komplikasi dari 32 sesar ibu hamil, Om Lutfi ya, itu harus dikawal Om. Dan jangan sampai towap atau kukurilingan heula ke rumah sakit Dokter Sukarjo, penuh di Dokter Iya, benar. Rumah sakit Sukarjo ditowapkeun heula ka rumah sakit itu, ibu iya, anak betul. Respati, Oh. ditowapkeun heula ka ibu ke rumah sakit mana sehingga baru sampai ke rumah sakit Singaparna Medica Citra Utama. Ada si resip yang akan menerima laporan dari ibu bidan desa atau bidan puskesmas, ini kira-kira akan dikirimkan ke puskesmas mana. Kemudian yang ketiga, akuntabilitas masyarakat. Jadi memang harus masyarakat itu harus dipandaikan, teach mother, teach the nation. Mencerdaskan seorang ibu, mencerdaskan bangsa Mas Lutfi ya. Ada yang disebut dengan kelas ibu. Iya. Jadi harus mengikuti kelas ibu yang diadakan oleh bidan desa, di mana di sana ada lembar balik diterangkan mengenai persalinan itu, bagaimana tanda bahaya pada persalinan. Jadi jangan dikira Mas Lutfinya lamun bengkak-bengkak atau udem kaki nanti iya kan Mami bengkak nanti gendutnya. Ada ibu-ibu yang bengkak itu tanda bahwa dia menderita darah tinggi dalam kehamilan. Iya. Ada juga ibu yang menderita penyakit gula dalam
kehamilan atau ibu yang mengalami perdarahan. Itu harus diketahui oleh masyarakat. Juga bapaknya juga harus menjadi suami siaga. Ada yang mau dirujuk tapi suaminya lagi di sawah, tuh kudu lah nyi, tuh kudu ke rumah sakit. Iya, itu bayangkeun ada yang punya cuma uang 500.000 ka bidan abi mah cenangan gedung 105.000 bade dikumahakeun we kumaha bu bidan we pun bojo mana itu, makanya harus punya tabungan persalinan atau masuk menjadi anggota JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Sekarang Seksi Mami ada tugas terintegrasi Jaminan Persalinan Integrasi JKN Jaminan Kesehatan Nasional, di mana kita sudah mengentri kurang lebih 7.000 sasaran ibu hamil, nanti harus klaim ke Kemenkes ya itu. Kemudian ada yang disebut dengan P4K, Program Perencanaan Persalinan dan Komplikasi. Jadi yang ibu hamil beresiko itu dikasih bendera merah di depan rumahnya. Kemudian harus disediakan misalkan kelompok donor darah, harus disediakan 4 donor darah untuk ibu yang beresiko perdarahan. Dilihat dari mana ibu yang beresiko perdarahan, di anemia Mas Lutfi ya. Jadi hemoglobin darahnya kurang dari 12 gram per desiliter. Kemarin juga yang kita bahas itu hemoglobinnya 10 pada 16 minggu kehamilan trimester 1 hemoglobinnya T 10. Nah, itu harus dikawal oleh bidan desanya, dikonsulkan ke rumah sakit. Kemudian selanjutnya ulah gardu teuing tak ibu hamil teh karena mami turun berat badan ya. Jadi kalau hamil itu berat badan lebih, obesitas eta teh beresiko preeklamsi berat. Ada yang terus jangan grande multipara, program KB-nya harus berjalan. Manya Alutfi 28 tahun anak geus kagenep. Walah. Ya kan eta mah Itu berarti mempengaruhi ya, sangat mempengaruhi. Jadi kalau persalinannya banyak, grande multipara genep, si uterus teh ketika melahirkan teh susah pulih kembali atau terjadi inersia uteri. Nah, itu masalah-masalah medis. Pokoknya mah harus tahu ibu yang anemia harus makan tablet tambah darah. Ulah sudah disuplai oleh Kemenkes tablet tambah darah, tapi teu ditaruang kan supaya ogonya akang abi mah wah mau 5 tablet besina teh pernah dituang ya. Nah, itu jadi memang pengetahuan masyarakat sangat berperan. Betul. Karena kemarin waktu Lutfi survei dengan PRKI juga Forum Aksara, memang ada beberapa hal yang kita temukan di lapangan itu berkaitan dengan non medis gitu kan. Iya, iya. Salah satunya yang paling menonjol itu masalah informasi. Iya, gitu kan. Jadi ya mungkin karena posisinya di lemur gitu kan, kita kan letak geografi Kabupaten Tasik itu lumayan gitu kan. Nah, maksudnya penyampaian aspiratif semacam ini itu betul-betul harus sampai ke ke masyarakat gitu, khususnya di pedesaan. Seperti tadi disampaikan, Lutfi pernah menemukan salah satu kasus di Bojong Gambir itu tahun kalau nggak salah 2018 apa 19. Ya ketidaktahuan mungkin hanya sebatas itu bahwa itu hamil. Setelah itu dari mulai mungkin pengecekan berkala dan sebagainya. ANC namanya ya. ANC ya. Itu harus 6 kali sekarang nah iya itu gitu kan, tahu-tahu udah kerasa gitu kan, kurangnya edukasi mungkin dari keluarga maupun suami. Udahlah ini mah di kampung mah biasa ya. Padahal itu ada salah satu hal yang harus ditangani oleh medis. Dan itu kan Alutfi ada buku KIA yang sudah dibagikan ke semua sasaran ibu hamil, itu harus diisi harus sebagai diisi, bukti benar, bahwa sudah diperiksa oleh ibu bidan atau tapi sudah ada itu tindakan preventif seperti pembagian buku supaya bisa diisi. Itu pengawalnya itu jangan sampai hanya sebatas dibagikan, tapi dan itu si masyarakatnya nggak diisi gitu. Harus diisi. Yang isinya petugas kesehatan. Petugas kesehatan. Ibu bidan. Oh iya. Misalkan kunjungan pertama tekanan darahnya berapa, HB-nya berapa, kemudian kenaikan berat badannya bagaimana, karena ibu hamil itu harus mengalami kenaikan berat badan kurang lebih 9 sampai 12 kg. Tekanan darahnya jangan lebih dari 140, atasnya, bawahnya jangan lebih dari 90. Yang kemarin itu tensinya 230/140 itu sudah disebut hipertensi emergensi. Dan itu mungkin perlu tindakan tidak di puskesmas ya, harus oleh dokter objin. Impending eklamsi sudah terjadi pada kasus kemarin, mual muntah kemudian sakit kepala yang berlebihan, itu sudah terjadi impending eklamsi, jadi ancaman eklamsi. Tapi kalau dari gizi itu mempengaruhi nggak? Gizi sangat mempengaruhi, makanya nutrisi pada ibu hamil itu harus diperhatikan, porsinya juga harus ditambah 5 porsi. Kemudian ibu hamil itu harus bertambah kurang lebih 300 kalori ya seharinya dibandingkan. Dan itu berkaitan juga ya dengan stunting ya? Ya, berkaitan dengan stunting. Jadi stunting itu terjadi karena pada masa konsepsi, sejak masa konsepsi terjadi gangguan nutrisi. Jadi supaya anak-anak Bupaten Tasik tidak stunting, yang nantinya akan tulalit.com, lemot.com itu harus mendapatkan ibu hamil pada trimester 1 dan trimester 2 atau 6 bulan pertama itu protein hewani
Lutfi. Ya. Protein hewani teh sanes daging unggul lamun di Ciawi lembur abi mah ya tutut ya, Mami lover ya. Kemudian bisa juga lele gitunya, ikan lele, kemudian endog kita protein hewani. Jadi abi sok kieu nya mun ka pakuwu. Pakuwu daripada di dieu nu karasep bapak-bapak enggak merokok, rokok itu kan 22.000. Tah mending keneh di kana endogkeun si mamah bebek ayam. Karena supaya anaknya pintar itu memang harus mendapatkan protein hewani. Mending bapak-bapak teu ngarokok heula daripada si buah hati kita itu nanti tulalit.com atau lemot.com. Dan itu Mi asupan gizinya dari mulai kandungan ya, Iya. semenjak mengandung gitu Iya, kan, dari si mulai ibunya kan. Iya. Karena terjadi yang disebut dengan organogenesis atau pembentukan organ-organ, termasuk pembentukan sel-sel saraf. Di mana sel-sel saraf itu membutuhkan diantaranya kandungan protein dan kandungan lemak Lutfi ya, supaya dia nanti bisa tumbuh dengan sempurna. Juga tablet besi itu mencegah terjadinya kelainan kongenital yang disebut dengan neural tube defect. Nah itu yang ditekankan oleh Dr. Faisal berkali-kali. Nanti kadenya dibilangin kalau tablet PFA itu manfaatnya ini. Kemudian sekarang Lutfi ada kewajiban selama 6 kali antenatal care atau pemeriksaan berkala yang istilah Lutfi itu harus lakukan pemeriksaan USG Iya. oleh dokter yang ada di puskesmas. Nah jadi ini sahabat Mami Lovers tuh kan sebenarnya saya bintang tamunya, tapi karena ini untuk kebaikan gitu kan saya tanya, karena Mi di lapangan itu Iya. kalau nanya kan Lutfi hanya bisa jawab secara umum kan, Iya, definisi umum. Nah Iya. spesifiknya seperti tadi. Ya. Jadi ini harus diketahui oleh semua para pihak termasuk mungkin pemerintahan maupun masyarakatnya juga gitu Iya. nih. Karena ya seperti tadi kalau kita nggak kolaborasi ya pasti Iya, kolab. boleh. Jadi sekarang itu BKKBN menjadi tim leader untuk penanggulangan stunting dengan Perpres 72 tahun 2021. Maaf kalau salah. Nah itu Mas Lutfi ada 3 orang yang disebut dengan Sri Kandi di desa itu, bidan desa sebagai sentral. Kemudian tenaga penggerak desa yang disebut dengan TPD atau PPKBD atau sub PPKBD. Dan ada satu lagi dari kader PKK Pokja 4. Jadi itu harus mau membawa. Oh, berarti peran pemerintah juga Iya. sangat dominan gitu. Iya, Tapi Mi ini hanya sebatas masukan. Kalau Lutfi kan orangnya independen ya gitu kan. Ketika pemerintah sudah melakukan program nyatanya gitu kan, terus ada hal yang memang harus disempurnakan gitu kan, ada kritik ya jangan jangan marah, Iya. jangan sampai pada akhirnya karena kan kritik itu membangun ya Mi, Ya, gitu kan. ya, dan orang yang bijaksana itu orang yang mau menerima Betul, kritik, benar-benar. konstruktif feedback. Ulah kudungnya, maminya dinas gitu kesehatan kan. ya. Nah, jadi dinas kesehatan gitu kan. Kadang kan Mi antara NGO nih, Lutfi nih Iya. pihak NGO ataupun Iya. masyarakat ketika menyampaikan ini saya ada temuan seperti ini, pemerintah itu ya responsif gitu kan. Iya, Bagaimana caranya berarti ada hal yang belum terlaksana dengan program yang diprogramkan oleh pemerintah khususnya dinas kesehatan. Iya. Karena Aki AKB dan stunting ini kan sorotan Iya. khusus di Kabupaten Tasik. Iya. Kenapa Lutfi juga dengan PRK, dengan Forum Aksara dan kawan-kawan NGO lain gitu ikut membantu? Hanya sebenarnya membantu bukan di teknis, tetapi membantu mendampingi Iya. apa yang diprogramkan oleh dinas kesehatan. Karena yang memiliki Iya. program itu dinas kesehatan. Iya. Apalagi hari ini NGO diberikan support oleh USAID, Iya. oleh negara lain, Amerika gitu Iya. kan ya, untuk kemajuan Kabupaten Tasik khususnya di bidang kesehatan gitu, Iya. di frontline service. Iya. Jadi saya juga mengajak kepada kawan-kawan khususnya mungkin aktivis NGO, Iya. berikan kritik membangun, berikan karya nyata, jangan hanya sebatas datang gebrak meja tapi dia tidak punya karya gitu Mi. Iya. Dia hanya sebatas mengkritisi, ketika di lapangan diajak dia tidak mau gitu Iya. kan. Nah ini yang disebut dengan kolaborasi. Kenapa dari 2016 saya concern dengan Mami gitu kan. Mami dari 2016 kasih ya Iya, kasih gitu kan, berarti harus secepatnya nih dipromosiin Pak Bupati, Pak Wagub ini karena pokoknya kieu ari mami mah berjuang we gitu ya. Karena Berjuang, belum betul. kieu belum tentu mau naik jabatan ge sanggup gitu. Jadi mami mah berjuang we gitu, di posisi apapun harus berjuang. ya bener Ya tapi bener. kadang-kadang ieu nya mun mami tarik teh cek bos teh sok kieu cek Haji Henry teh dokter Ati ulah sok keluar masalah anggaran. Kumaha
posisi dokter hati we, tapi bagian kepala bapeda, bagian nyada aku mah memanfaatkan momen aya kepala bapeda provinsi aku Betul, ngomong gitu. betul, Jadi karena bukan untuk mempermalukan benar, Kabupaten benar. Tasik. Saya Beda sangat ieu. setuju. Jadi gosip sampai aku ngomong kapasitas pisah Kabupaten Tasik tidak gede eta teh cenah ulah ngomong gitu. Aku mah tidak bermaksud jelek kan. Iya. Mami itu tuh bisa diplomasi. Betul, Jadi betul. naon teh poksang meureunna bahasa. Tombol nya Mi, nya. Selain diplomat Betul. Dan saya sangat setuju Mi. Karena apa? Keberhasilan satu program gitu kan. Ini berbicara tentang apa namanya konstruktif di pemerintahan. Mau Iya. tidak mau ya harus ada alokasi gitu Iya. kan. Ya mami ge meureunnan ayeuna ngarencanakeun gitu kan, merealisasikan, mereplikasikan itu kan butuh anggaran. Karena kan ada 15.000 lebih ya yang stunting di Kabupaten Tasikmalaya Nah, itu. iya, Kita betul. mengajukan 560 pemberian makanan tambahan pemulihan untuk 560 ibu hamil yang kekurangan energi kronis dan untuk 560 balita. Karena Kabupaten Tasikmalaya itu memang menjadi lokasi stunting dari tahun 2018. Jadi kita itu terus continuous quality improvement, sudah dilakukan pelatihan PMBA, pemberian makanan pada bayi dan anak yang membabat semua sasaran stunting. Sudah ada 128 bidan tenaga pelaksana gizi atau nutrisionis dan kader PKK yang sudah terlatih, dan ada juga beberapa kader pembangunan manusia yang bertugas mengelola stunting di desa terlibat dalam pelatihan PMBA ini. Mas Lutfi terdiri dari menyusui dini, inisiasi menyusui dini atau IMD, kemudian ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan, dilanjutkan dengan pemberian MPASI, dan ASI juga harus atau boleh sampai 2 tahun karena ternyata yang disusui sampai 2 tahun berhentikan intelijensinya lebih tinggi seperti Alutfi bisa mencapai jenjang S3. Mami mah sekolah kehidupan mah S3 Luna. Betul. Jadi Dan Mami juga ya meskipun Alutfi masih muda, Mas Rusman menyadari bahwa di PRK itu brilian, mudah-mudahan nanti Amin. jadi pemimpin masa Amin, depan. amin. Ari Mami pada rumahnya hanya dokter umum, tidak sekolah lagi S2 gitu. Jadi mun Mami togmo teh atuh kumaha gitu, aku tidak terlatih gitu untuk menyampaikan sesuatu. Tapi tetap saja Mami juga meskipun Ais sekarang di posisi jabatan apapun ya Mami harus lantang. Tapi kemarin menyuarakan ada itu. punung, geus ulah mau ngurus stunting dikritik mah arek balanja lipstik we jeung sabun. Jadi ngomong nanti keluar ya bututnya. Ada teh aya punungna. Pokoknya Mami harus benar-benar on fire gitu kan. Iya. Karena apa Mi? Ya kalau misalkan tidak ada yang seperti Mami, Ya, speak up-nya. betul gitu Mi. Jadi kami bergerak pun kan punya apa namanya tujuan itu untuk merealisasikan program supaya goals gitu. Sampai kan. Mami tuh ngomong kieu dina Instagram teh. Ih, mari AS enak mani lebih disukai yang ABS asal Bapak senang. Aya merajuk lah teh alo. Betul, tapi sesudah beli lipstick makeover mah sembuh deui nya. betul. Jadi memang apa ya kompleks Mi gitu kan. Pokoknya Lutfi juga mendoakan Mami jangan sampai ketika ada masalah yang apa berkaitan dengan masyarakat gitu Mi. Kayak Lutfi gitu kan, kadang jam 9 malam, jam 7 ring telepon masyarakat Mami nu teu apa Iya, Lutfi emang abdi iya. ieu bade ka rumah sakit. Masa saya nolak gitu Iya. kan. Nah, jadi kembali lagi Mi, apapun yang kita jalankan Iya. kuncinya itu ikhlas dan istiqomah Mi. Iya, Kalau iya, nggak istiqomah Lutfi udah 6 tahun ya ngapain Mi dah. Belum pernah Lutfi dikasih uang, dikasih anggaran, cuman Iya. sekarang bersyukur Ada negara Amerika memberikan Dari support USAID, gitu ya. kan, karena permasalahan AKB di Kabupaten Tasikmalaya ini jadi sorotan. Iya. Kenapa negara lain mungkin sampai menyorot? Berarti bukan level nasional lagi, ini Ya, internasional, global SDGs Nah, kan. hari ini Mi Kematian ibu 2023 itu 70% betul. kelahiran hidup. Hari ini kan kita sudah bikin pilot project dan alhamdulillah masuk Iya, RKPD. iya. Mudah-mudahan ya ada solusi yang Udah lebih sama Bu solutif. Bidan ini tuh Bidan ini Gitu ya kan. sama. Terima kasih betul Bu Bupati, ya. Bidan, Bapak Bupati, Pak Wagub, Ketua DPRD support juga Mi, siap Iya. katanya gitu. Alhamdulillah ya. Untuk apa namanya untuk kegiatan-kegiatan berkaitan dengan AKB. Dan sekarang Mi ini sekaligus mungkin di channelnya Mami 2023 ini USAID menggelontorkan juga untuk membantu stunting. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tas itu kurang kumaha harus bersyukur Iya, nih. iya. Ya.
pawartoskeun ka Pak Kadis harus Iya. bersyukur Iya, nanti disampaikan gitu ke Pak kan. Kadisnya. Tugas dinas di Bantosan ya gitu Iya. ke NGO Kang Lutfi dengan bahkan PRKI. itu katanya ya Alutfi itu dicemburui ya Kabupaten Tasikmalaya dibantuan baik keuangan dari Alutfi. Betul gitu kan. Jadi hari ini Mi 2023 bukan 2022 ini 2022 ya. 2022 kita akan concern di stunting. Jadi Iya, ini mungkin alhamdulillah. tolong sampaikan ke Iya. Pak Kabid sekalian Pak Haji Dokter, Henry ya, bos aku. Pak Kadis Pak gitu Kadis, kan. Dr. Heru. Jadi Aki AKB akan terus berjalan. Apa yang harus disempurnakan, apalagi sudah masuk RKPD 2023 di pemerintah daerah. Iya. Dan 2022 ini insya Allah dari USAID Amerika akan membantu untuk pemulihan stunting gitu kan. Iya, iya. Jadi kami siap berkolaborasi lagi Mi. Ya karena kan ingat ya pesan Pak Gubernur Ridwan Kamil. Jadi 2023 itu Jawa Barat New Zero Stunting. Kemudian pesan Pak Presiden Jokowi 2024 itu hanya 14% stunting. Di mana memang prevalensi stunting itu dianggap sangat meresahkan apabila lebih dari 20% itu standar WHO masuk sekolahnya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih lewat perjuangan dengan PRKI. Jadi kenal sama Mas Ruslan, dibikin YouTube channel ya Mas Ruslan ya. Luar biasa ya subscribernya langsung. Anak cina Mas Ruslan itu jatuh cinta sama Mami begitu kan Iya. kami ngobrol di Pak, bapaknya. saya juga support. Saya bilang nggak masalah. Saya bilang nggak masalah. Sok ikutin Mami karena apa? Yang disampaikan oleh Mami dibutuhkan oleh masyarakat. Iya, iya. Ya kan Mi ayeuna mun ka dokter ngahajakeun meureun Iya. baring nyanak panyawat kan. Iya, Hari Mami sekarang memberikan informasi yang edukatif kepada masyarakat. Oh, berarti cenah menghindari AKB teh kieu ceuk orang Bojong Gambir teh Iya, gitu kan. iya. Meureun ayeuna mah Orang dengan- Bojong Gambir, Suramengga yang Iya, jauh-jauh yang ya. jauh-jauh kan Mami. Sampai itu ibu bidan itu sama tim puskesmas itu kadang-kadang pakai tandunya itu ditandu loh. Iya. Ibu hamil yang mau lagi Betul. perdarahan. Jadi channel ini kenapa saya support karena sangat bermanfaat. Iya. Jadi Mami bicarakan dari segi sosial kemanusiaan Iya, dengan iya. medisnya, Iya, gitu iya, kan. iya. Jadi minimal Mami ketika ada di desa-desa itu, nih di episode ini gizi untuk stunting itu harus gini-gini, tinggal Iya. disampaikan. Kan Iya, sekarang iya. mah 4.0 kan berbasis revolusi industri gitu kan. Iya, Jadi iya. channel ini saya sangat apresiasi, makanya Mudah-mudahan saya bilang ya, ke ya. Mas Ruslan udah aja, saya bilang bantu aja karena saya bicaranya bukan B2B tapi bicara tentang humanism, tentang Iya. kemanusiaan. Iya. Dan memang kita harus mencerdaskan ya, Makanya kemarin episodenya kok sempat terhenti, saya akan upload lagi dong Aku kan YouTube-nya. sering itu rapat ke Bandung, Oh, gitu. Jadi kasih yang edukasi gitu Iya. kan, gimana caranya agar masyarakat lebih. Kemarin juga itu udah posyandu remaja. Jadi demikian ya, terima kasih Alutfi Hizba yang sudah menjadi tamu di episode ke-8 Mami ini. Mudah-mudahan kita selalu berkolaborasi agar Betul. tidak kolaps. Ya Mami Lovers, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih A. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.